Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga menipu dan gelapkan uang ratusan juta, seorang anggota polisi dari Polsek Patok Besi Subang dilaporkan ke Satreskrim Polres Subang. Seorang perempuan di Kabupaten Bogor berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor. Petani padi di Tasikmalaya gagal panen karena tanaman diserang hama. Kita ke informasi selanjutnya. Para sopir angkutan umum jurusan Garut, Bandung mogok beroperasi sebagai bentuk protes maraknya travel gelap. Para sopir mengeluhkan turunnya pendapatan mereka lantaran travel gelap dibiarkan beroperasi tanpa ditindak. Para sopir angkutan umum jurusan Garut, Bandung di wilayah Garut setelah mogok masalah hari Rabu. Mereka memarkirkan angkutan di Terminal Pamengpeuk, Garut. Aksi sebagai puncak kekesalan para sopir lantaran travel gelap makin marak beroperasi. Para sopir kecewa lantaran Dinas Perhubungan dan polisi terkesan membiarkan kondisi ini. Mereka mengaku pendapatan mereka turun tajam karena penumpang lebih memilih menggunakan travel gelap dibandingkan angkutan umum karena diantar hingga alamat tujuan. Kita ya harapan sebelum jauh-jauh hari sebelum adanya travel gitu kan, saya punya impian, punya harapan elep itu seperti dulu, muatan teka ganggu, pengen teka soro, tapi semenjak adanya yang namanya travel gitu kan ya, semenjak adanya travel gitu kan, satu pertama mengganggu banget, pendapatan kita jadi berkurang, karena sangat merugikan dan sangat rugi untuk elep. Travel gelap adalah kendaraan pribadi yang disulap menjadi angkutan untuk penumpang. Satlantas Polres Garut mengakui kehadiran travel gelap melanggar undang-undang. Sejauh ini polisi hanya memberikan sanksi tilang jika mereka beroperasi. Memang secara aturan itu menyalahi gitu Bang kalau mobil pribadi jadikan travel? Ya, jelas tentunya di pasal 173 keterkaitan undang-undang lalu lintas dan jalan raya, semua perusahaan angkutan yang khususnya untuk angkutan orang wajib menggunakan trayek. Dan apabila tidak memiliki trayek, dia akan dikenakan pasal 308 dan denda 500.000. Semacam kolaborasi dengan ya, tentunya kami dari jajaran Satuan Lintas tidak akan bisa berdiri sendiri. Kami akan mengkolaborasikan dengan instansi terkait, khususnya dari Dinas Perhubungan, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aduan dari teman-teman pengguna kendaraan umum elep ini. Khusus dari Lintas Selatan, kita akan laksanakan pendataan, dan tentunya apabila mendapati di lapangan, kita akan melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan aturan. Sanksinya apa Bang? Tilang Bang? Ya, untuk sanksi saat ini pelanggaran kita hanya melaksanakan dengan tilang saja. Dengan tilang saja Bang? Para sopir berharap polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut segera menertibkan travel gelap ini agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sejak diberlakukan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, jumlah siswa baru di SMP Negeri 7 Tasikmalaya terus menurun. Diduga banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang berada di pusat kota, sehingga sekolah yang berada di wilayah pinggir kota kekurangan siswa baru. PPDB sistem zonasi ternyata membawa dampak buruk bagi SMP Negeri 7 Tasikmalaya. Pada tahun ajaran 2024-2025, jumlah siswa baru yang mendaftar ke sekolah ini menurun drastis. Pada tahun ajaran baru, sekolah menargetkan 9 rombongan belajar, namun pada kenyataannya hanya mendapat 6 rombongan belajar dengan jumlah siswa per kelas 28 orang. Kondisi ini ternyata sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir sejak pemerintah menerapkan sistem zonasi. Menurunnya jumlah siswa baru yang mendaftar karena banyaknya orang tua yang mengejar sekolah-sekolah favorit yang ada di pusat kota. Apalagi sekolah favorit membuka kelas secara maksimal 11 rombongan belajar, sehingga sekolah yang terletak di pinggiran kota jadi kurang peminat. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan membatasi jumlah penerimaan peserta didik baru khususnya untuk sekolah yang berada di pusat kota. Berapa kelas yang diterima saat ini, Pak? Kalau dilihat kelas, kemungkinan mencapai 6. Dari rencana berapa, Pak? Dari rencana kita itu
berencana 9. Ini udah berapa lama nih Mbak kondisi penerimaan siswa berkurang dari target? Berkurang tersebut dipengaruhi sejak ada zonasi. Bukannya zonasi itu pemerataan Pak? Itu memang pemerataan. Karena zonasinya tidak diberi batasan, akhirnya zonasi SMP 7 terbawa oleh SMP yang di alun-alun. Di kota Tasikmalaya ada 3 SMP negeri yang kekurangan siswa. Di antaranya SMPN 7, SMPN 18, dan SMPN 19. Eko Stebudi melaporkan dari Tasikmalaya. Para petani di Kabupaten Tasikmalaya gagal panen lantaran tanaman padi diserang hama wereng dan tikus. Kondisi ini berdampak pada mulai naiknya harga beras di pasaran lantaran pasokan dari petani berkurang jauh. Para petani di daerah Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya hanya bisa mengelus dada. Tahun ini panen padi jauh dari harapan mereka. Para petani seperti tidak berdaya mengatasi serangan hama wereng dan tikus sehingga tanaman padi banyak yang mati dan tidak berisi. Para petani mengaku panen tahun ini praktis gagal total. Panennya gagal. Kenapa gagal, Bu? Hama tikus sama wereng. Hama tikus sama wereng. Iya. Berapa hektar, Bu, yang gagal di sini? 2 hektar. Sekitar 2 hektar. 2 hektaran semua. Iya. Yang gagal panen itu. Iya. Itu hamanya apa aja, Bu? Hamanya tikus Tikus sama apa? sama wereng. Sekarang lagi musim gagal. Kenapa Kang gagal? Kalau musim-musim sekarang sih kena serangan hama tikus sama wereng. Sama wereng. Iya. Berapa hektar Kang jumlahnya yang kena gagal panen? Kalau di sini sih ada 5 hektar lah. Petani gagal panen tentu saja sangat berdampak pada pasokan beras ke pasaran. Sejumlah pedagang mengaku harga beras beranjak naik seperti harga sembako lainnya. Harga beras mengalami kenaikan dari 14 sampai 15. Harga telur? Harga telur sama naik juga, sekarang 28 harganya per kilo. Harga minyak naik nggak Teh? Harga minyak naik juga dari. Kenaikan harga beras diperkirakan akan sulit dibendung karena saat ini sudah memasuki musim kemarau. Eko Stebudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Cuaca buruk yang mengakibatkan petani gagal panen disinyalir menjadi penyebab harga cabai di Jawa Barat naik drastis. Saat ini harganya menyentuh Rp100.000 per kilogram. Di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, harga cabai terus naik sejak 3 hari lalu. Cabai rawit merah harganya semakin pedas Rp100.000 per kilogram, padahal sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Harga cabai keriting juga naik Rp70.000 per kilogram. Harga cabai yang mahal tentu dikeluhkan para pembeli, terutama pedagang makanan kecil. Mereka terpaksa mengurangi porsi makanan karena tak berani menaikkan harga karena khawatir ditinggal pembeli. Dengan kenaikan ini gimana, Bu? Ya udah aja diikutin aja. Menyiasatinya gimana, Bu? Kurangin tadinya porsinya banyak gitu ya, yang di harga di resto juga kurangin. Soalnya kalau mau naikin harga, ntar pelanggan pada pergi Ya, Bu ya. Harga cabai dan sayuran di pasar tradisional Kabupaten Majalengka juga merangkak naik. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada cabai rawit merah yang kini tembus Rp100.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga kentang juga ikut-ikutan naik. Kentang yang sebelumnya dibanderol Rp17.000 kini menjadi Rp22.000 per kilogram. Harga kentang naik mulai sepekan terakhir. Kenaikan harga cabai dan sayur diduga karena faktor cuaca yang membuat petani gagal panen. Akibatnya pasokan berkurang. Omset pedagang juga merosot akibat warga mengurangi jumlah pembelian. Harga sayuran sekarang ada kenaikan nggak Pak? Yang naik paling menonjol itu rawit merah. Biasanya cuma 40, kemarin 80, sekarang hari ini 100.000. 1.000, itu sudah berapa hari Pak 100.000? 2 hari kemarin sama sekarang. Selain cabai Pak, itu apa lagi Pak? Kentang biasanya. Mahalnya harga cabai juga dikeluhkan pembeli. Mereka mau tak mau mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Lagi Bu, cabai, bawang putih, cengkeh garing, sekarang pada mahal, kentang. Itu ada kenaikan harga enggak Bu? Ada naik.
Di Pasar Kosambi Kota Bandung, harga cabai juga mahal. Kenaikan terjadi hingga 100% lebih. Sama seperti di Kabupaten Bogor dan Majalengka, harga cabai rawit merah naik drastis. Saat ini Rp90.000 per kilogram. Daya beli masyarakat berkurang, yang menyebabkan omset pedagang menurun. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan harga cabai di pasaran. Tim Liputan melaporkan.